Kipasnya ini cuma ini ya. Ini adalah rekaman CCTV saat gua transaksi PC kemarin. Jadi ceritanya PC di rumah itu rusak dan gua harus beli PC baru karena gua awam banget soal PC, apalagi yang spek-spek gaming gini. Jadi gua sharing pengalaman aja supaya jadi pelajaran buat kalian yang nonton ya. Jadi mari kita langsung masuk saja ke videonya. Jadi setelah browsing sana sini dan ngecek video-video yang ada di YouTube, saya menemukan bahwa ada 5 hal penting yang harus dicek pada saat beli PC bekas. Pertama adalah speknya, kemudian prosesornya, hard disk, memori atau RAM, dan PSU-nya. Caranya gimana? Begini caranya ya. Untuk mendapatkan informasi umum tentang komputer kalian, kalian bisa ketikkan di keyboard itu logo Windows plus R, logo Windows plus R, kemudian ketik dsdiak seperti ini. Nah, dsdiak, kemudian klik OK ya. Setelah kalian klik OK, nanti akan muncul ini adalah info umum atau spesifikasi dari komputer kalian. Bisa ngecek Windows-nya, RAM-nya, dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa ngecek ini displaynya atau VGA. Ini masih yang VGA yang internal. Nah, jadi masih bawaan dari motherboardnya. Kalau ada VGA tambahan juga akan muncul di sini sih kayaknya. Tapi nggak tahu karena saya orang awam kan. Nah, kalian juga bisa ngecek inputnya juga di sini ya. Kemudian untuk ngecek prosesornya, kalian bisa masuk ke CMD atau Command and Prompt-nya. Kemudian di Run as Administrator seperti ini. Klik saja. Kemudian ketikkan seperti ini. WMIC, kemudian spasi CPU get. Ini untuk mendapatkan informasi tentang CPU kalian. Nah, di sini kita nggak cuma ngecek atau memastikan nama dari prosesornya ya, tapi juga kita ngecek kondisi prosesornya apakah baik-baik saja. Nah, ini adalah nama dari prosesornya. Pastikan sesuai dengan yang dibilang sama orang yang jual. Kemudian cek statusnya apakah dia baik-baik saja atau enggak. Seperti ini. Kalau oke berarti dia baik-baik saja. Jadi bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mau ngecek kondisi dari harddisknya ya. Pertama kalian harus install dulu, namanya adalah harddisk Sentinel. Itu bisa di-download di browser kalian. Setelah itu di run atau diaktifkan aplikasinya, diklik ya saja. Kemudian di sini kalian bisa ngecek kesehatan dari harddisk kalian, masih 100% atau sudah berkurang. Kemudian juga ngecek temperaturnya. Biasanya kalau terlalu panas juga berarti tanda-tanda bahwa harddisknya sudah mulai rusak. Nah, kalau sudah dicek, hitung jumlahnya ada berapa harddisk yang kepasang dan ada berapa yang muncul. Kalau muncul semua berarti semuanya baik-baik saja. Kalau kalian sudah yakin bahwa harddisknya itu baik-baik saja, baru kita lanjutkan ke pemeriksaan yang lain. Selanjutnya kita akan ngecek memori atau RAM dari komputernya, apakah kondisinya sehat atau enggak. Nah, kalian ketik saja di pencarian itu Windows Memory Diagnostic, kemudian Run as Administrator seperti ini. Nah, di sini intinya kalian bisa milih untuk restart sekarang atau nanti. Kalau nanti ya di close dulu aja, lanjut dulu mau ngapain terserah. Nanti pas komputernya di restart, dia akan langsung menjalankan program diagnosanya lah, intinya begitu. Nah, setelah selesai di restart, nanti kalian bisa nyari laporannya di sini ya. Ketik saja di sini event viewer gitu. Kemudian diklik 2 kali atau di run, kemudian cari di bagian Windows Log. Di Windows Log ini cari di bagian sistem. Kemudian cari di find dengan mengetikkan memori diagnostik. Kemudian di find, nanti kalian bisa baca laporannya di sana ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Nah, sekarang kita mau ngecek PSU nya nih guys, atau power supply nya.
kita restart dulu untuk masuk ke BIOS-nya. Untuk masuk BIOS itu kalau di tempat kita itu kita pencetnya itu F2 ya, pencet aja terus kayak gini sampai dia masuk ke BIOS-nya. Kalau komputer kalian bisa cek aja di browser apa yang harus dipencet karena biasanya sih nggak sama ya. Jadi untuk memastikan ya browsing lah. Nah, setelah masuk ke BIOS, kalian bisa masuk ke bagian advance. Kemudian di bagian advance-nya kalian bisa cari PC Health ya. Yang ini PC Health status. Kemudian cek aja apakah output dari PSU kalian itu sama dengan yang dituliskan di PSU-nya. Kalau PSU-nya itu 12 volt, maka outputnya harus sama-sama 12 volt seperti ini. Kalau kurang, ditusnya 10 atau 9 berarti ya ada yang salah itu dengan PSU-nya. Oke guys, inti dari videonya sudah selesai ya. Tapi kalau kalian mau tahu gimana cara bersihin RAM, cara mindah harddisk, cara masang kipas dan lain-lain, mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Tapi sebelum itu kita vakum dulu guys supaya bersih debu-debunya yang ada di PC ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita copot-copotin dulu part-part yang tidak kita pakai di PC yang baru ya. Kita copotin CD drive-nya dan beberapa part lain juga supaya lebih lega di dalam casingnya. Sekarang kita mau melepas RAM-nya untuk dibersihkan. Di sini kita bersihkan dengan menggunakan penghapus ya guys. Tinggal kita gosok-gosok saja di bagian kuningnya ini sampai dia benar-benar bersih, jadi nggak ada noda-noda hitam. Digosok hati-hati jangan sampai patah RAM-nya. Setelah itu baru kita bersihkan sisa-sisanya dengan menggunakan sikat seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan kuas ya guys. Jangan pakai tangan, nanti kotor lagi. Setelah selesai tinggal kita pasang. Jangan lupa perhatikan tandanya jangan sampai kebalik ya, pelan-pelan saja. Setelah itu jangan lupa dikunci di bagian samping-sampingnya. Setelah itu sekarang kita mau bongkar harddisk dari komputer yang lama untuk dipindahkan ke komputer yang baru. Ini kita lepas dulu harddisknya ya. Setelah terlepas, sekarang kita pindahkan harddisknya ke casing dari PC yang baru ya. Nah, di casing ini bagian depan sudah ada slot untuk masang harddisk ya guys. Jadi tinggal dipasang saja di tempat yang sudah disediakan seperti ini. Untuk SSD itu gampang, tinggal masang SATA sama power. SATA-nya ngambil di sini. Ini untuk colokan SATA-nya di sini. Kemudian nah ini powernya ngambil di kabel ini untuk yang modelan seperti ini. Ini penempatan harddisknya SSD 1, ini SATA biasa, yang bawahnya SSD 2. Kita juga nambahin kipas dari PC yang lama, kita pindah ke PC yang baru. Ini kipas masuk ya, jadi dia nyedot angin gitu. Gampang caranya, tinggal pasang aja, itu sudah ada rumahnya, tinggal masang baut kecil itu aja. Kita juga mindahin tombol power nih guys, dari depan ke belakang biar nanti gampang, nggak usah bolak-balik komputer buat masukin slot USB. Caranya tinggal ngambil powernya aja di bawah tuh, copot kemudian tarik pindah ke belakang kayak gitu, gampang kan? Oke, setelah selesai jangan lupa pasang stafel ya guys sebelum dicoba supaya voltasenya itu stabil dan awet komputernya. Oke, saatnya kita coba. Mari kita rangkai dulu semuanya, baru kita coba tes hidupkan. Apakah berhasil? Akhirnya selesai guys. Mari kita coba hidupkan komputernya. Apakah berhasil kita? Awal menghidupkan komputer itu emang lama ya, jadi kita tunggu saja apakah dia berhasil masuk ke Windows-nya. Nah, kalau layarnya sudah mati begini, berarti dia sudah bersiap untuk masuk ke Windows dan berhasil guys.
Yeay, PC kita sudah hidup dan sudah baru sekarang. Oke guys, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe channel kita ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.